proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengusung teknologi mutakhir dengan kecepatan hingga 350 km per jam dan menjanjikan revolusi transportasi antara dua kota besar, kini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada fisik konstruksi dan pengoperasian. Beban utang membengkak yang berpotensi menjadi beban negara di masa depan. Awalnya, biaya pembangunan kereta cepat ini diprediksi sekitar 5,5 miliar dolar Amerika yang ditangani oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Namun, laporan terbaru menyebutkan total biaya yang sudah merangkak hingga 7,27 miliar dolar Amerika, setara kurang lebih 118 triliun, dengan angka utang yang mencapai sekitar 116 triliun. Angka pembengkakan biaya ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi mencerminkan masalah mendalam dalam perencanaan, pengelolaan risiko, dan transparansi proyek. Kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari berbagai faktor, kenaikan harga material global, cost overruns, dan tambahan biaya yang belum terduga. Utang ini sebagian besar berasal dari China Development Bank dengan bunga yang cukup tinggi, sekitar 3,7 sampai 3,8%, dan tenor pinjaman yang panjang hingga 35 tahun. Beban bunga dan pokok utang yang besar menambah risiko bagi kelangsungan proyek dan kesehatan keuangan perusahaan pengelola. Yang terbaru titik panas dalam kisruh finansial ini adalah penegasan pemerintah untuk tidak menanggung utang ini melalui APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa beban utang kereta cepat tidak akan dibebankan langsung kepada anggaran negara untuk menghindari tekanan pada defisit fiskal dan menjaga ruang keuangan negara untuk prioritas lain. Pemerintah memilih menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dan pembayaran utang ini kepada Danantara, super holding BUMN yang mengelola dividen dari berbagai BUMN, termasuk perusahaan yang terlibat dalam pembangunan kereta cepat. Pendekatan ini memang dianggap aman dari sisi fiskal negara dalam jangka pendek, tetapi menghadirkan risiko terselubung apabila holding BUMN tidak bisa menangani beban utang yang besar tersebut secara berkelanjutan. Dividen BUMN yang selama ini menjadi sumber pembayaran memiliki fluktuasi dan ketidakpastian, sehingga potensi risiko fiskal tetap mengendap dan berpotensi berdampak bagi keuangan negara secara tidak langsung. Aspek tata kelola proyek menjadi sorotan utama. Terjadi lemahnya pengendalian biaya dan perencanaan yang kurang matang, serta transparansi yang terbatas selama pelaksanaan proyek. Hal ini membuka ruang untuk pembengkakan biaya signifikan yang kini menjadikan utang proyek membengkak jauh di atas estimasi awal. Ketidakjelasan dalam penyelesaian pembiayaan utang juga terlihat dari saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dan pengelola proyek. BUMN pengelola, terutama PT Kereta Api Indonesia dan Danantara, menghadapi tekanan berat untuk menemukan solusi penyelesaian utang, sementara pemerintah cenderung menjauh dari tanggung jawab finansial langsung. Jika utang besar ini tidak segera diatasi dengan strategi keuangan dan manajemen risiko yang tepat, proyek ini berpotensi menjadi jebakan fiskal yang berdampak luas. Risiko kerugian domino pada BUMN lain, tekanan pada likuiditas, hingga potensi implikasi bagi kredit negara menjadi ancaman nyata. Lebih jauh jika suatu saat pemerintah harus turun tangan menanggung utang ini, efeknya bisa merembet pada kenaikan pajak, pengurangan anggaran sosial, atau penghematan besar pada program publik lainnya. Dengan kata lain, beban utang yang sekarang dialihkan dari APBN berpotensi kembali menjadi beban rakyat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencerminkan paradoks klasik pembangunan infrastruktur besar di Indonesia. Potensi besar yang dibarengi risiko finansial serius. Kelangsungan dan keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada bagaimana utang yang menggunung dapat dikelola tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara dan kepercayaan publik. Di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu.
Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. Terus beberapa hal saya ingin menyoroti, sudah banyak yang menyampaikan. Yang pertama adalah soal keuangan. Saya tidak menganggap bahwa kereta api performance-nya bagus gitu. Karena prestasinya juga biasa-biasa aja gitu. Pendapatannya naik tipis, labanya naik 8%, 7%, 7, sekian persen. Debt equity ratio juga naik Pak, ya. Tapi memang saya menyoroti masalah utang Pak. Saya mencatat Pak, dalam 2 tahunan utang kereta api itu sudah naik hampir 23 triliun Pak. Dalam 2 tahunan lebih. Ini mau utang sampai berapa banyak lagi? Ini menjadi tantangan ke depan. Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung oleh kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Bapak kan memegang saham dari PSBI ya, 58% lebih. Ya. PSBI menguasai 60%. Ya, dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Ya. Nah, ini saya yakin benar ini, Pak. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga, oleh beban. Nah, ini menjadi apa langkah Pak Dirut untuk menyelesaikan ini? Karena kalau enggak, Pak, Bapak nggak dapat tantiem ini, Pak. Gaji jalan tapi tantiem nggak dapat. Ya, karena nanti akan terlelap oleh beban keuangan dan ruginya KCIC. Ini kan ada yang salah, Pak, di WUS ini, Pak, sebetulnya. Dari dulu kami amati, waktu kami menerima proposal dari KCIC, dari kereta api cepat waktu itu, visibility study-nya kan kalau optimistik tuh 76.000, Pak, penumpangnya. Kalau yang pesimis 50.000, Pak. Sekarang, Pak, baru 40-50% Pak dari target itu, Pak. 20.000, 40% dari pesimis, Pak. Kalau dari optimis itu cuma 30%, Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya, Pak. Maka sekarang Bapak menanggungnya luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar US. Ya. Kalau catatan saya begitu, mungkin 7 lebih mungkin, tapi 5,35. Ya. Nah, ini skenario ini kan harus dibereskan nih, Pak.
Nah, ini yang kita ingin tahu sebetulnya apa yang Bapak ingin lakukan. Menurut saya ini masa serius, Pak. Kalau enggak, Pak, tahun depan kami datang, Bapak sudah rugi, Pak. Dan prestasi Bapak sebagai Dirut KAI yang baru akan tercoreng, Pak. Karena dianggap Pak Bobi ini gagal dan timnya. Ini serius, Pak. Jangan ditunda lagi, Pak. Makanya saya menyokong usulan restrukturisasi ini. Saya minta, kami Komisi 6 minta paparan lengkapnya seperti apa. Jangan bilang restrukturisasi aja, apa? Apakah tenor hutang ke CDB-nya Bapak longgarin dari 10 tahun jadi 100 tahun? Hutang renminbi-nya juga dilonggari? Atau apa restrukturisasinya? Karena nggak ada langkah nyata dalam restru Bapak, apa yang ingin Bapak lakukan di sini. Sama sekali nggak kelihatan. Hanya bisnis as usual aja. Tapi saya tahu Bapak ini masih baru. Tapi Bapak Rabu baru kan orang lama BUMN. Kalau jadi dirut udah di mana-mana, dalam sejam aja bisa dibuat Pak ini Pak semua. Kan? Pak Bobi ini kan orang hebat. Kan? Baru bisa jadi dirut KAI Pak. Kalau nggak orang hebat kan nggak bisa Pak. Kan? Pak Dodi sana sini balik lagi kereta. Kan? Jadi itu. Jadi ini saya minta diseriusin Pak. Kalau enggak tahun depan Bapak habis Pak. 2026 Bapak nanti beban keuangan dama KCIC itu yang Bapak tangguh itu jadi 6T Pak. Itu udah pasti rugi kereta api. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal anak usaha Pak. Ini yang saya mau minta paparan lengkapnya Pak sebetulnya Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Anggia, Bu Ketua. Kita nggak tahu Pak ini anak usahanya seperti apa kereta api ini Pak. Yang ada berapa ini? Anak perusahaan, divisi khusus, dan entitas asosiasi. Ada apa ini kinerjanya seperti apa? Bapak buat analisis Pak nanti Pak. Dan usulan restrum apa mau digabung nggak ini? Kebanyakan nih komisaris sama direksinya berapa banyak ditanggung ini Pak? Ya, kalau komisaris Tantim ini Pak masih ada Pak, tambah berat Pak. Ya, dibuat untung semua. Untung Presiden Prabowo itu menghapus semua Tantim komisaris. Itu berapa triliun Pak? Pak Bobi? Hah? 8 triliun lebih dihapus itu. Bayangin tuh. Tapi saya takutnya itu nama Tantimnya dirubah Pak. Tom-tom. Ya, jadi tom-tom misalnya. Itu dirubah kan bisa aja tonton tiap hapus jadi tom-tom katanya. Gitu. Ya ini ya itu akal-akalan. Saya yakin Pak Presiden nggak begitu gitu. Makanya saya minta ini jangan dirubah-rubah nih dan antara ini Pak. Gitu. Ya. Nah ini Pak analisisnya Pak Dirut. Pakai aja apa? Ini mau di apa? Apa ada yang mau di harvest nih? Mana yang jadi star di sini? Kalau pakai BCG Matrix itu, Boston Consulting Group Matrix. Gitu. Mana yang doc? Ya kan? Nah, ini dianalisis semua, dikaji, nanti paparkan Komisi 6, Pak. Terus apa langkah Bapak menrestru ini? Ini. Begitu banyak. Performance-nya seperti apa ini? Jangan-jangan dari sini yang untung cuma satu, lainnya rugi semua, Pak. Lakukan langkah revolusioner, Pak. Breakthrough, Pak, sebagai Dirut. Itu, Pak, 2 hal, Pak. Titipan saya kepada Pak Dirut baru, ya. Semoga nanti Bapak bisa memperbaiki kereta api Indonesia menjadi lebih hebat begitu.